Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this session, I'm going to share a brief explanation related to describing learning context. Okay, it's very essential for the teachers to recognize the context of learning before conducting the activity of teaching. Okay, and here I show you two different pictures of class settings. The first one, the picture on the left, you can see that it's a normal look. It's a familiar for you to know this look or the settings. While the one on the right, one table consists of 4 students, and it seems that the activity is conducted in group. And actually, the reason why the classroom settings is adjusted this way, it's based on the objectives of the lesson and also the method that the teachers used. Jadi dua gambar ini sebenarnya cukup familiar ya di sekolah-sekolah di Indonesia, yang biasanya ini disesuaikan dengan kegiatannya apa serta metode yang akan atau yang dilakukan itu apa gitu. Okay, and here's the 3 things that I want to address related to describing learning context. The first one is the place and means of instruction. The second is guidelines to deal with class size. And the third is managing a mixed ability classes. Okay, now dealing with the point number 1, the place and means of instruction, I'm going to talk about the school and language schools. Alright, a huge number of students learn English in primary and secondary classrooms around the world. And English is a compulsory subject in the curriculum. I think it's familiar as well in Indonesia that English is a mandatory subject that is taught in primary and secondary, also high schools. And depending on the country, area, and the school itself, the advantage of well-equipped rooms and the latest classroom equipment and information technology (IT) are varied. Nah, related to the point number 3, okay, the facilities are varied. Maksudnya adalah fasilitas yang ada di sekolah itu akan beragam. Ada beberapa sekolah yang memang sudah dilengkapi dengan sophisticated equipment. Well, majority of language classes in the world take place in educational institutions such as the schools,
colleges and universities. Jadi ini sama ya kondisinya dengan di Indonesia, bahwa mata pelajaran bahasa atau mata kuliah bahasa itu diajarkan secara formal di sekolah, di perguruan tinggi, dan di institusi, begitu. And here, teachers have to be aware of school policy and conform to syllabus and curriculum decisions taken by whoever is responsible for the academic running of the school. Dan ini juga hal yang sangat umum bahwa guru itu akan menyelaraskan apa yang diajarkan sesuai dengan kebijakan sekolah, silabus, dan juga kurikulum, atau siapapun yang bertanggung jawab atas keberlangsungan dari proses kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, kalau di Indonesia kita tahu bahwa kurikulum yang berlaku adalah kurikulum 2013, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran pastinya merujuk pada peraturan dan juga esensi dari kurikulum yang berlaku. Namun, nanti kita juga akan menemui bahwa ada beberapa sekolah di Indonesia yang juga memperlakukan dua kurikulum sekaligus. Kurikulum 2013 dan kurikulum yang lainnya. Biasanya terjadi di sekolah internasional ya, in international schools. Nah, mereka akan menggunakan kurikulum 2013 dan juga biasanya ada kurikulum Cambridge gitu. And the activity of teaching and learning must meet with the learning outcomes which students are expected to achieve, and students may be preparing for specific exams. Nah, ini juga sangat penting diperhatikan. Ketika kita menyusun RPP, kita sudah tahu bahwa menyusun tujuan pembelajaran, indikator adalah sesuatu yang harus kita persiapkan, karena memang pada kegiatan pembelajaran itu harus selaras dengan learning outcomes, ya, dengan capaian pembelajarannya, sehingga inline dengan tujuannya yang akan di-achieve apa, begitu kan, dan nantinya para siswa akan bisa bersiap untuk mengikuti ujian. Next, let's talk about real and virtual learning environment. Nah, dengan adanya kondisi pandemi ini, kalian sudah bisa merasakan ya vibes dari virtual learning environment dan juga real ketika sebelum pandemi, sehingga ketika saya menjelaskan dua mode ini akan bisa lebih merasakan ya seperti apa perbedaannya. Okay. A real learning environment traditionally involves a teacher and students being in the same physical space and time. Jadi seperti yang sudah kita rasakan ya, kita sudah mengalami kondisi pembelajaran real seperti ini, di mana guru dan juga peserta didik ya, mahasiswa gitu, berada pada lokasi yang sama dan waktu yang bersamaan juga. Ya, kondisinya seperti yang sudah kita rasakan belajar bersama di kelas. Nah, meanwhile, in virtual learning environment, literally happen thousands of miles away and sometimes in different time zone from a teacher or other classmates. Nah, virtual learning environment ya yang sudah kita rasakan 2 tahun terakhir ini, kita rasakan bahwa kita tidak berada pada ruangan yang sama, tapi kita bertemu di ruang maya gitu ya, istilah bahasa Indonesianya, secara daring, yang kita mungkin berada di lokasi yang berbeda dengan jarak kilometer yang jauh, bahkan memungkinkan kita berada pada zona waktu yang berbeda ya, misalnya kita mengikuti perkuliahan atau pembelajaran webinar gitu ya, misalnya yang mana senternya itu speakersnya ada di Amerika. Nah, sementara kita di Indonesia itu bedanya sudah antara 11 sampai 12 jam. Nah, itu ternyata bisa dilakukan ya kan secara bersamaan dengan kondisi zona waktu yang berbeda. Okay.
Virtual learning may have disadvantages, but some of the benefits of real learning environments are less easy to replicate electronically. Oke, walaupun nampaknya virtual learning ini banyak ya keuntungannya, kita bisa rasakan, kita bisa aksesnya di mana saja, tetapi ternyata memang adanya real learning itu memiliki beberapa hal positif, yaitu lebih kepada chemistry ya antara guru dan para siswa karena berada pada platform yang sama. Nah, itulah yang tidak bisa digantikan dengan gadget ya ataupun dengan internet connection. Many learners will prefer the presence of real people to the sight of a screen with or without pictures and video. Nah, memang kalau kita bertanya kira-kira which one do you like ya, antara presence of real people ya, atau lihatnya ketemunya lewat layar. Nah, kebanyakan pasti merindukan ya momen-momen bertemu langsung, perkuliahan atau pembelajaran ya, sekolah tatap muka, tetapi tidak menjadikan suatu kemustahilan bahwa in the future kita akan bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran itu keduanya ya, entah itu virtual learning dan juga real learning. Bahkan kita bisa mengkombinnya menjadi satu, yaitu hybrid learning. Hybrid learning itu berarti mengkombinasikan di saat yang sama real learning dan juga virtual. Ada alat tertentu yang berada di kelas gitu, sehingga nanti guru mengajar, di depan ada siswa yang hadir langsung, kemudian ada juga beberapa siswa yang ada di lokasi berbeda, tergabung lewat platform online gitu. Let's move on to guidelines to deal with class size. Oke, yang pertama adalah one-to-one teaching. Teaching one-to-one is ideal for students who cannot fit into normal school or keen to have individual attention rather than being part of the group. Ya, jadi teaching one-to-one ini sekarang juga sudah semakin familiar. Biasanya ini terjadi pada homeschooling. Ya, homeschooling itu biasanya diikuti oleh anak-anak ya, peserta didik yang memang dia memerlukan waktu belajar yang lebih optimal, yang tidak memungkinkan untuk bisa ke sekolah secara formal, dan biasanya ini memiliki kesibukan atau aktivitas yang memang dia itu perlu melakukan adjustment untuk waktu belajarnya sendiri. Ya, biasanya itu seperti artis atau mungkin anak-anak yang tidak bisa ke sekolah umum gitu. Dan teaching one-to-one ini sudah pasti ada banyak advantages-nya ya. Kita bisa lihat in a private lesson, the teacher is focused exclusively on one person. It's all clear. Karena memang siswanya ada satu, maka fokusnya guru pun juga bisa lebih optimal. And then both teacher and student can adjust the course to exactly what is appropriate for that one student, rather than having to reach a compromise based on what is suitable for a group as a whole. Nah, jadi di sini kita untuk course-nya next, I'm going to share about guidelines for one-to-one teaching. The first is make a good impression. Yes, it is very important for you as a teacher to build up a good impression, to make sure that you are ready to be a teacher and you are trusted to be a teacher, and then your students feel comfortable to have you as his or her teacher. Karena kesan pertama itu menentukan kelancaran dan optimalnya ya kegiatan pembelajaran selanjutnya. Maka ini perlu sangat diperhatikan. And the second
be well prepared. Apapun kondisinya, yang namanya preparation is a must. Dari perencanaan pembelajarannya, ya, outline of the course, materi yang dipelajari, sampai task serta penilaiannya itu harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. And then third, be flexible. Because you are dealing with one student, one or two students, you need to be flexible on your own, ya. Fleksibel dengan diri kita sendiri, bahwa kita akan memungkinkan menemukan atau menemui karakter siswa yang mungkin berbeda ketika kita handle large classes gitu ya. Dia membutuhkan apa, kita harus siap ya. Misal dia membutuhkan penjelasan-penjelasan yang mungkin kita rasa ini belum saatnya karena usianya mungkin belum sesuai kalau kita menuruti silabus begitu ya. Tapi kita harus fleksibel dan melihat kondisi. If it is needed to be explained, then do it. If it is not, and you can adjust it gitu. And adapt to the students. Yes, it deals with the characteristics of the student. Nah, biasanya kalau one to one itu kan memang tadi lagi kan lebih fleksibel. Kita akan bisa menggali potensi siswa itu lebih dalam karena kan waktunya juga lebih longgar gitu ya, opportunity untuk saling mengenal dan mendalami apa yang dibutuhkan siswa juga lebih mudah gitu. And listen and watch. Nah, ini penting sekali dalam kegiatan pembelajaran ini, kemampuan guru untuk melihat, mendengar apa yang ingin dipelajari, potensi apa yang terlihat, apa yang bisa digali sehingga siswa itu mampu mempelajari apa yang diajarkan dengan sebaik-baiknya. Gitu. Progresnya seperti apa, improvementnya seperti apa, we need to listen and watch. And then give explanations and guidelines. Ini juga penting sekali ya, supaya pembelajaran itu juga lebih terarah, jadi lebih sistematis, bahwa explanation ya, sufficient explanation and also guidelines itu sangat-sangat penting sekali gitu. And the last is don't be afraid to say no. Nah, ini maksudnya apa nih? Nah, tadi karena kita menghadapi atau menghandle siswa itu hanya satu atau dua gitu ya. Misalnya, maka biasanya kan itu relasinya tuh kan menjadi formal informal ya. Jadi ya bisa formal, bisa informal. Nah, ketika mungkin kita berada pada situasi yang informal kan terkadang siswa itu menginginkan sesuatu yang mungkin kita nggak bisa melakukan. Misal mau ujian, dia minta dikasih bocoran soal, misal seperti itu. Nah, kita harus bisa bagaimana untuk tidak berkata iya, ya. Maka kita harus belajar untuk tidak, untuk bisa berkata tidak, ya. Don't be afraid to say no. Okay, and next I'm going to talk about large classes. In large classes, there are always enough students to get interaction going. There is a rich variety of human resources. There are many possible teachers in the class, and we will never get bored because the challenge is great. Okay, if we compare the vibe between one-to-one teaching and handling large classes, I'm quite sure the vibe is different, ya. Karena dengan large classes ini kan ada banyak students, ada banyak siswa. Maka there will be a lot of interaction there, interaksi antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, ya. Makanya akan lebih banyak challenge, akan banyak tantangan-tantangan, yang mana teknik, strategi, dan cara menghadapinya pun juga berbeda ya ketika guru atau tutor gitu kan menghadapi siswa yang jumlahnya hanya satu dengan beberapa atau kelompok siswa dalam satu kelas itu. And here the things related to how to handle large classes. The first is
be organized. Okay. And the second, establish routines. Third, use different pace for different activities. Maximize individual works. Use students. Use worksheets. And use pair work and group work. And last point, managing mixed ability classes. Many teachers are concerned with the fact that their classrooms contain students with different levels of ability. Dan ini kondisi yang sangat lazim ya kita temui ketika kita mengajar, karena tidak semua siswa itu memiliki pemahaman, memiliki kemampuan yang sama ya, sangat heterogen. Dan ini beberapa poin yang perlu diperhatikan supaya kegiatan pembelajaran itu tetap bisa berjalan dengan optimal ya. Different student actions. The first is give students different tasks. If it is possible, we may assign them different tasks based on what they need ya. Bisa juga sesuai dengan level kemampuan, level pemahaman. Nah, tujuannya apa? Supaya bisa mengakomodasi, memberikan kesempatan untuk siswa itu bisa belajar dengan sebaik-baiknya ya. Berikutnya, give students different roles. Nah, ini bisa kita lakukan saat menugaskan siswa ya dalam grup itu ya, misal cooperative learning kita menerapkan jigsaw ya, yang mana setiap grup itu siswa punya role sendiri-sendiri ya. Jadi tidak ada siswa yang tidak terlibat. Berikutnya, reward early finishers. Nah, ini juga perlu diperhatikan juga ya, memberikan reward. Reward itu nggak selalu, it's not merely about giving gift ya, nggak selalu ngasih hadiah, nggak selalu ngasih sesuatu, tapi kita bisa berikan dalam bentuk apresiasi, bisa kita berikan dalam bentuk poin ya, nilai tambahan gitu ya, atau kita berikan reinforcement ya, itu juga masuk dalam poin giving reward. Nah, and then encourage different student responses. Nah, jadi sebagai guru ya, we need to be encourages, kita bisa menjadi motivator, kita bisa menumbuhkan semangat belajar siswa kita ya, karena siswa kita itu kan sangat-sangat beragam, ada yang benar-benar motivated sekali ya, on fire, pengen belajar apa aja, ada yang memang perlu kita selalu ingatkan, berikan penguatan. Nah, itulah peran kita untuk selalu memberikan apresiasi kepada siswa yang berani menjawab, misalnya jika salah kita berikan koreksi tanpa menjatuhkan, tanpa membuat dia merasa malu atau merasa tidak ingin mencoba menjawab kembali karena jawabannya salah ya. Jadi ini yang sangat-sangat perlu diperhatikan sekali. Nah, berikutnya adalah identify student strengths, both in linguistic or non-linguistic, verbal or non-verbal. Nah, ini kaitannya dengan memperhatikan atau menemukan potensi siswa ya. Karena kita menghandle kelas dengan kemampuan yang beragam, itu bukan berarti bahwa kita hanya bisa melihat potensi yang baik itu ada pada anak-anak yang berkemampuan yang cukup tinggi. Tapi kita bahkan bisa melihat, yang mencoba untuk benar-benar peka melihat potensi belajar dari siswa-siswa yang lain gitu. Karena apa ya? Karena kita harus memperhatikan kegiatan pembelajaran itu adalah berfokus pada siswa ya, student centered, sehingga jangan sampai ada diskriminasi ya,
Jangan sampai ada perasaan bahwa saya ini berbeda dengan yang lainnya, ya. Maka dari itu kita perlu juga memberikan penugasan, memberikan aktivitas belajar yang mampu menunjukkan atau membuat siswa itu bisa menunjukkan performa belajar lebih dari sekedar mengerjakan soal, tapi sebuah action. Misal kita implementasikan authentic assessment, ya, kita sudah bahas itu, bisa dalam bentuk writing something, performing, ya, role play seperti itu. Nah, itu akan kita bisa lihat, oh ternyata anak yang pendiam tuh ternyata berani juga ya ketika tampil. Oh ternyata dia punya bakat yang baik dalam menulis. Itu ya contohnya. What the teacher does. First is responding to students. Nah, as a teacher, we are not only just telling and sharing the knowledge and material, but we are also an educator, and we need to know and we need to recognize what students need and what students want, yeah, in teaching and learning activity. Now that's why the ability to respond is very important. Sangat penting sekali ketika guru itu merespon siswa dalam bentuk pertanyaan, pernyataan, atau mungkin bahkan keluhan sekalipun, ya. Kita sebagai guru harus bisa menempatkan diri kita ini, ya, bagaimana agar siswa itu bisa merasakan nyaman dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, ya. Berikutnya, being inclusive means tidak eksklusif. Inklusif itu adalah umum, ya. Kita bisa memperlakukan semua itu sama. Kita tidak membedakan siapapun, kita tidak melakukan diskriminasi, ya, termasuk di dalam konteks ini adalah siswa yang mungkin lebih tinggi level ability-nya, lebih outstanding, ya. Kemudian siswa dengan kemampuan rata-rata dan bahkan mungkin kemampuan yang low. Kita perlu tahu bagaimana menghadapi dan kita bisa menentukan teknik dan pola pengajaran yang sesuai dengan kondisi mereka masing-masing tanpa harus mendiskriminasi, ya, karena peserta didik, ya, siswa kita itu juga punya perasaan, jadi kita juga perlu menjaga perasaan mereka untuk tidak merasa bahwa kita ini berbeda. Kok aku merasa berbeda dengan temanku? Kok dia lebih pandai? Kok aku tidak? Kok guruku lebih memperhatikan temanku yang lebih pandai? Nah, ini yang harus kita hindari, ya. Kita harus bisa menentukan teaching style and teaching strategy, ya, to make it works for the variety of levels, gitu. And then flexible groupings. Nah, ini ketika kita, ya, sebagai guru ingin melakukan grouping activity, misal kita menerapkan cooperative learning, kita membagi, ya, dalam grup-grup. Itu jangan tempatkan mengklasifikasikan grup itu misal yang pintar dengan yang pintar, gitu kan, yang rata-rata dengan rata-rata, yang low dengan yang low. Itu jangan seperti itu. Kita harus fleksibel bagaimana menempatkan mereka itu supaya bisa saling belajar bersama. Itu yang penting, ya. Karena kan ada yang namanya peer teaching, jadi bisa saling belajar, saling mengajari. Nah, itu bisa menjadi atau bisa mempersiapkan, ya, siswa untuk belajar bagaimana untuk bersikap peduli dan empati, ya, bahwa kita ini sama-sama belajar, tidak ada yang saling menyombongkan, tidak terciptanya iklim yang kompetitif, gitu. Sehingga pembelajaran itu bisa berjalan dengan nyaman tanpa ada yang merasa terdiskriminasi atau tertinggal.
Last but not least, I want to end up the explanation by sharing this quote from Colin Wilcox. Teaching is the greatest act of optimism. Means that teachers are the believers. They see the light at the end of the tunnel and they lead step by step. Okay, thank you for listening this explanation. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.